Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Kepala Sekolah SD Plus Muhammadiyah Brawijaya, Bu Nuril Jannah. Yang saya hormati, segenap guru-guru SD Plus Muhammadiyah Brawijaya, serta anak-anakku yang saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita untuk hadir dalam acara daring hari ini, yaitu tentang talk show kegiatan Idul Adha dengan tema Idul Adha Pandemi. Yang kedua, salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang seperti zaman sekarang. Di sebelah saya, yaitu Bu Nuril Jannah selaku Kepala Sekolah kita SD Plus Muhammadiyah Brawijaya. Bu Nuril Jannah akan memperkenalkan 3 poin yang sangat penting, anak-anak. Cara kita untuk memaknai Idul Adha di era pandemi, serta syariat-syariat yang ada. Anak sekalian, sebelum kita menyimak apa yang akan disampaikan oleh Bu Nuril, kita akan menyimak terlebih dahulu anatomi yang akan disampaikan oleh Bu Lia, anatomi tubuh sapi ya anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillah hari ini SD Plus Muhammadiyah Brawijaya telah selesai melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Nah hari ini kalian akan belajar bersama Bu Lia mengenai anatomi hewan kurban. Nah ini sudah ada sapi, kepala sapi, jadi kita hari ini akan belajar tentang anatomi sapi. Nah, apa yang kita pelajari hari ini? Kita akan belajar tentang sistem pencernaan sapi, sistem pernafasan sapi, serta organ-organ penting lainnya. Nah, yang pertama kita bahas di sini adalah tentang sistem pencernaan pada sapi. Tahukah kalian bahwa sapi itu mempunyai pencernaan yang unik? Sapi mengunyah makanannya 2 kali. Nah, yang pertama, jadi sapi itu adalah hewan herbivora. Dia mengkonsumsi rumput-rumputan dan daun-daunan. Jadi, makanan dikunyah di mulut. Ini mulut sapinya ya. Ini lidahnya. Jadi, dikunyah di mulut dengan bantuan gigi dan lidah. Jadi, terjadi pencernaan secara mekanik. Lalu, dia akan masuk ke dalam kerongkongan. Jadi kita ke sini ya, ini adalah bagian kerongkongannya. Nah, kita akan pindah ke sini. Di sini bagian kerongkongannya. Nah, untuk di kerongkongan apa yang terjadi? Di kerongkongan tidak terjadi apa-apa. Jadi makanan yang masih kasar, yang sudah dicerna oleh mulut, rongga mulut, masuk ke dalam kerongkongan hanya lewat saja. Tahu istilah IPA-nya itu adalah esofagus. Lalu, dari kerongkongan, setelah lewat kerongkongan, makanan tersebut masuk ke dalam ini. Nah, seperti anduk ini ya, besar ini ya. Atau yang kita sebut sebagai babat ya. Ini adalah perut besar atau rumen namanya. Jadi masuk di sini, setelah masuk ke dalam rumen, lalu masuk ke dalam ini, retikulum atau perut jala. Nah, di perut jala ini, makanan tersebut dibentuk menjadi bola-bola halus atau istilahnya adalah bolus. Ya. Jadi, kalau pada manusia, kita hanya punya 1 lambung, tapi kalau pada
Hewan sapi, kambing, domba itu punya 4 lambung. Nah, setelah dari sini, dari perut jala atau retikulum, makanan tersebut didorong kembali lagi ke rongga mulut. Untuk apa, Bu Lia? Untuk dimamah kembali, untuk dikunyah kembali. Jadi makanan tadi masih kasar, jadi harus dikunyah kembali. Itulah kenapa kok sapi itu rumputnya sudah habis, tapi kok ngunyah terus ya? Itu kenapa kok makan terus ya? Nah itu jawabannya. Jadi makanannya didorong lagi kembali ke rongga mulut. Di rongga mulut terjadi pencernaan secara mekanik. Dikunyah lagi sampai halus. Lalu masuk lagi ke kerongkongan atau esofagus. Kembali lagi ke rumen. Jadi sudah halus, masuk lagi ke rumen, perut besar ini. Besar dan berat. Lalu masuk ke retikulum atau perut jala. Lalu masuk ke dalam perut buku atau omasum. Apa yang terjadi di omasum? Di omasum terjadi pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim. Nah, tadi sudah rumen, retikulum, omasum, dan bagian keempat, tadi kan 4 lambung, adalah abomasum. Di sini Bu Lia kurang jelas ya, abomasumnya tadi masih dicuci kayaknya. Nah, di abomasum apa yang terjadi? Sama seperti di omasum, terjadi pencernaan secara kimia yang dibantu oleh enzim. Kalau sudah selesai di lambung, lalu kemana? Nah, makanan yang sudah halus, ini akan disalurkan ke usus halus. Terjadi apa di usus halus? Terjadi penyerapan sari-sari makanan. Kalau sudah selesai di usus halus, sudah diserap sari-sari makanannya dan digunakan untuk energinya si sapi, untuk aktivitasnya si sapi, lalu disalurkan ke usus besar. Terjadi apa di usus besar? Terjadi pembusukan dan penyerapan air. Lalu, kalau sudah selesai, maka sisa makanan yang sudah tidak dipakai oleh si sapi akan dibuang melalui anus. Nah, itu untuk sistem pencernaan sapi. Untuk sistem pernafasan sapi, sama seperti manusia, sapi juga bernafas dengan hidung. Jadi kalau untuk sistem pernafasannya, udara melalui hidung masuk ke dalam faring atau tenggorokan, lalu dia akan masuk ke bronkus, dan bronkus bercabang menjadi bronkiolus dan masuk ke dalam paru-paru. Nah, ini paru-paru sapi ya, anak-anak ya. Ada 2 bagian, di kanan dan di kiri. Yang kiri ada sama seperti bagian jantung. Jadi bagian kiri sama seperti bagian jantung. Yang kanan lebih besar daripada yang kiri. Jadi di paru-paru ini nanti ada alveolus. Fungsinya untuk apa? Tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi sama seperti sistem pernafasan pada manusia. Nah, selanjutnya untuk organ-organ penting lainnya. Nah, ini tadi di dekatnya paru-paru kan ada jantung. Berat ya ini Bu Lia juga ya. Ini ada jantung. Fungsi jantung untuk apa? Sama seperti jantungnya manusia, fungsinya untuk memompa darah. Lalu ini ada yang warnanya merah. Nah, ini adalah
hati sapi. Hati fungsinya untuk menetralisir racun yang masuk ke tubuhnya si sapi. Dan ini ada dua bagian, ini adalah bagian ginjal. Agak tertutup warna putih ini. Warna putih ini apa? Ini adalah lemak. Fungsinya untuk apa, anak-anak? Fungsinya untuk melindungi organ-organ penting. Jadi ada dua bagian ginjal. Ginjal fungsinya untuk menyaring darah. Nah, itu tadi penjelasan dari Bu Lia tentang anatomi hewan sapi. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lia atas ilmu anatomi yang disampaikan. Semoga ilmu yang tadi Bu Lia jelaskan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi anak-anak. Acara selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang 3 poin ya anak-anak. Yang pertama yaitu makna di balik nama Idul Adha, kemudian tujuan di syariatnya Idul Adha, kemudian yang terakhir yaitu memaknai Idul Adha di era pandemi. Yang pertama yaitu berkenaan dengan apa itu Idul Adha anak-anak ya. Mari kita tanyakan ke Bu Nuril. Berkenaan dengan tema yang kita bahas hari ini, Ibu Nuril untuk anak-anak yang belum memahami makna Idul Adha, apa dijelaskan apa nama di balik Idul Adha dan apakah sama dengan Idul Fitri atau bagaimana? Terima kasih Bu Zulfa atas kesempatannya dan juga anak-anakku semua yang sudah mengikuti virtual di rumah. Jadi hari ini kita akan membahas tentang makna Idul Adha. Anak-anak tentunya sudah tahu Idul Adha itu jatuh pada tanggal berapa? Tanggal berapa Bu Zulfa? Tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, kemarin ya beberapa hari yang lalu kita sudah melaksanakan sholat hari raya Idul Adha. Ya, sholat untuk Idul Adha sendiri itu ada beberapa istilah ya. Ada istilahnya dengan Idul Haji. Kenapa kok dinamakan Idul Haji? Karena pada tanggal 10 Dzulhijjah itu para jamaah haji melaksanakan ibadah yang paling utama, yaitu wukuf di Arafah. Nah, terus istilah yang kedua namanya Idul Nahar. Nah, Idul Nahar itu artinya hari raya penyembelihan. Nah, hari raya penyembelihan seperti kita laksanakan hari ini, nah, ini mencontoh yang sudah disyariatkan Allah melalui ceritanya Nabi siapa? Ada yang tahu Nabi siapa, Bu Zulfa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim dan alaihissalam. Jadi suatu hari Nabi Ibrahim ini terkenal dengan Nabi yang punya ketabahan, yang punya kesabaran. Sehingga Nabi Ibrahim ini dijuluki sebagai Khalilullah. Apa anak julukannya Nabi Ibrahim? Khalilullah. Artinya kekasih Allah. Nah, dengan julukan yang diberikan oleh Allah Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, para malaikat itu pernah bertanya Bu Zulfa, oh, kenapa kok Nabi Ibrahim dijuluki Khalilullah? Apa keistimewaannya? Malaikat pernah bertanya sedemikian. Akhirnya Allah memberikan penjelasan dalam firman-Nya bahwa Nabi Ibrahim dijuluki demikian karena ketabahannya. Akhirnya malaikat juga bertanya, apa buktinya kalau Nabi Ibrahim punya ketabahan? Akhirnya Allah merealisasikan dalam firman-Nya dan memberikan izin kepada malaikat untuk menguji kesabaran Nabi Ibrahim. Melalui apa? Ada yang tahu? Ujian terbesarnya melalui apa? Melalui mimpi. Jadi, suatu saat itu Nabi Ibrahim bermimpi. Nah, terus mimpinya itu disampaikan kepada anaknya. Yang bernama siapa anaknya Nabi Ibrahim, Bu? Nabi Ismail. Oke, bagus. Nabi Ismail alaihissalam. Nah, bagaimana dalam firman-Nya surat As-Saffat ayat 102 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya inni ara fil manam. Wahai anakku, sesungguhnya aku lihat dalam mimpi.
Melihat apa? Anni adbahuka. Aku menyembelihmu. Terus bagaimana? Bagaimana perasaan dan sikap Nabi Ismail alaihissalam ketika dikasih tahu ayahnya tentang mimpi tersebut? Dilanjut ayatnya itu, Fandur madataro. Bagaimana pendapatmu, nak? Nah, karena Nabi Ismail menganggap ayahnya ini termasuk orang yang soleh, maka Nabi Ismail pun menjawab, qala ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka niscaya aku akan menemukan tergolong orang-orang yang sabar. Nah, dengan demikian, Bu, apa langkah berikutnya? Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Nah, lantas Nabi Ibrahim mempersiapkan karena anaknya sudah ikhlas, karena menganggap ini benar-benar perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim dengan ikhlas dan penuh ketaatan kepada orang tuanya untuk menjalankan mimpi yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Ibrahim bersiap-siap mengajak anaknya ke suatu tempat. Apakah dengan proses yang demikian itu berjalan dengan mulus? Tidak. Banyak sekali godaannya. Setan berusaha berulang kali tidak henti-hentinya untuk memberikan bisikan-bisikan supaya menggagalkan Nabi Ibrahim tidak menyembelih Ismail. Dengan cara apa? Dengan cara ada yang setan membisikkan, "Hai Ibrahim, kenapa kamu menyembelih anakmu? Anakmu cuma satu-satunya, anak semata wayang. Masa kamu mau sembelih? Anakmu itu sangat pintar. Bagaimana kalau kamu nanti dicaci maki orang banyak, kamu sebagai orang tua yang durhaka?" Nah, bisikan-bisikan itu berulang-ulang, namun tekad Nabi Ibrahim tetap lurus. Ini perintah dari Allah. Nabi Ibrahim mengambil sebuah batu, lalu dilemparkan ke sembarang arah. Nah, untuk apa? Untuk mengusir setan yang membisikkan bisikan-bisikan untuk menggagalkan perintahnya Allah. Lah, lemparan Nabi Ibrahim tadi yang sekarang dikenal dan dijalankan, disyariatkan sebagai dalam beribadah haji dengan nama jumroh, melempar jumroh. Nah, itu disyariatkannya itu dari kisahnya Nabi Ibrahim dan Ismail. Lantas, apakah yang terjadi setelah itu? Nabi Ibrahim tetap melaksanakan untuk menyembelih anaknya. Namun, dengan seizin Allah, karena melihat ketabahan, keikhlasan Nabi Ibrahim dan Ismail, maka ketika disembelih dan siap disembelih, Allah menggantikannya dengan seekor kambing. Lah, dengan inilah maka sampai sekarang penyembelihan kurban itu dijalankan karena adanya syariat kisahnya Nabi Ibrahim dan Ismail. Demikian. Itu ya anak-anak ya. Kemudian poin yang kedua yaitu tujuan syariat Idul Adha. Bagaimana syariatnya? Tentunya satu, untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah ada contoh ketabahan dari Nabi Ibrahim, keikhlasan Nabi Ibrahim dan Ismail. Yang kedua, tentunya akan membimbing kita untuk menjadi orang yang peduli sesama, mempunyai jiwa kemanusiaan untuk menolong orang lain, termasuk memberikan suatu yang tegas untuk tidak mendengarkan bisikan-bisikan jelek dari setan. Nah, itu tadi kan sudah dilalui oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Lah, nantinya kalau anak-anak sudah menjadi orang yang punya rezeki yang lebih, anak-anak juga bisa loh Bu untuk mengikuti kurban. Berarti bukan hanya dewasa saja ya Bu ya, kan? Tetapi anak kecil apakah juga bisa? Karena apa? Anak-anak bisa menyisihkan dari sebagian sakunya untuk ditabung dalam celengan kurban.
Nanti ketika sudah mencukupi celengan kurbannya, anak-anak bisa untuk berlatih berkurban. Ya, anak-anak juga bisa untuk latihan berkurban. Nah, seperti itu Bu Zulfa. Ke poin ketiga, yaitu memaknai Idul Adha di era pandemi. Karena selama ini Idul Adha, tahun-tahun kemarin kita selalu melaksanakan di luar rumah. Nah, sekarang kita, Bu Nuril, akan menjelaskan bagaimana cara kita memaknai Idul Adha di era pandemi. Bagaimana ya, Bu Nuril? Ini anak-anak. Wabah COVID-19 ini bisa jadi menjadi suatu teguran atau siksaan bagi orang-orang yang sudah mendustakan agama. Tapi juga bisa menjadi ujian keimanan bagi orang-orang yang sudah beriman supaya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan Idul Adha, dengan adanya berkurban, itu berarti ada sebuah kerelaan hati untuk membantu teman-teman kita yang kena kurban wabah COVID-19, membantu tetangga-tetangga kita yang sedang terdampak akibat COVID-19, bisa dengan memberikan bantuan berupa makanan, bantuan berupa uang, atau minimal jika tidak bisa membantu dengan uang, kita membantu dengan memberikan semangat supaya tetangga, teman kita yang terdampak COVID bisa tetap bersemangat untuk hidup. Nah, itu adalah sebuah kerelaan. Karena apa? Jika tidak didasari dengan hati yang peduli, maka kita tidak bisa untuk membantu orang lain. Kepekaan untuk melihat saudara, teman, tetangga kita yang kena dampak dari COVID-19. Nah, harapannya semoga dengan kita memaknai Idul Adha ini menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang peduli, orang-orang yang selalu takwa, tawakal kepada Allah. Karena ujian maupun teguran dari Allah itu harus kita jalani. Semoga kita semua mampu melampauinya dan COVID-19 segera berakhir dan kita akan kembali bisa untuk melakukan aktivitas seperti sedia kala. Kita berdoa ya anak-anak, semoga kita semuanya, keluarga kita, guru-guru kita, orang tua kita, semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih terkait dengan Idul Adha pada kegiatan daring kita hari ini. Semoga ilmu dan penjelasan yang disampaikan oleh Bu Nuril semoga juga menjadi ilmu yang berkah serta bermanfaat bagi anak-anak. Pesan terakhir dari Bu Nuril dalam surat Al-Kautsar ayat ketiga. Fasalli li rabbika wanhar. Maka kerjakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Itu saja, Angin. Mari kita akhiri kegiatan daring kita hari ini dengan takbir. Dengan takbir, mari kita bertakbir bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Terima kasih anak-anak yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhir. Bu Zulfa akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.